Oke, sebelumnya saya sudah unboxing inverter low frekuensi dengan ukuran 5500 watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini adalah video lanjutan yang membahas tentang inverter low frekuensi. Setelah kemarin saya unboxing inverternya, sekarang saatnya memindahkan komponen-komponen inverter ke dalam box panel ini. Jadi nanti saya akan pindahkan semua komponennya, termasuk kit driver inverter dan juga trafo toroidnya, dipindahkan ke box panel yang ini. Box panel ini berukuran tinggi 60 cm, kemudian panjangnya 40 cm, dan ketebalannya 20 cm. Bagian dalam box hanya seperti ini. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja saya mulai proses pemindahan inverternya ke dalam panel box. Yang pertama saya lepas dulu baut dan koneksi-koneksi kabelnya. Dilanjut melepas bagian kit driver inverter dan bagian-bagian lain. Oke, komponen inverter sudah dilepas semua. Selanjutnya saya mau nimbang berat trafo toroidnya, karena penasaran sih berapa kilo berat trafonya aja. Dan setelah ditimbang ternyata berat trafo toroid plus induktornya saja sudah di 20,5 kg. Pantas saja kalau paket inverter ini lumayan berat ya. Nah, selanjutnya saya akan pindahkan alat-alat ini, kit inverternya, untuk didesain di dalam box panel ini. Untuk kit drivernya ini akan saya pasangkan di bagian atas, kira-kira seperti ini. Kemudian yang trafonya di bagian tengah, dan untuk di bagian bawah sini untuk beberapa safety device, mungkin ada beberapa MCB dan lain-lain di bawah sini. Jadi kira-kira seperti ini untuk pemasangannya. Di bagian atas ada kit driver, di tengahnya untuk trafo toroidnya. Ini masih ada cukup ruang sedikit untuk bagian-bagian peralatan MCB dan lain-lain, nanti ada di sini. Kemudian ini mungkin trafo agak digeser ke kiri, ke kanan sedikit, karena sini rencananya akan saya pasang kipas di bagian sini. Kipas inputnya ada di sini dan outputnya ada di sebelah kanan. Jadi aliran udaranya dari sebelah kiri menuju ke kanan. Setelah ini saya lanjut marking dulu untuk tempat-tempat bautnya di sana. Jadi bagian ini akan saya lepas dulu. Saya marking terlebih dahulu untuk titik-titik yang akan dibor dan dipasang spacer tadi. Kira-kira di titik tengahnya, samping kiri dan kanan sama-sama memiliki spasi yang imbang. Untuk bagian atasnya hampir mepet dengan bagian atas. Karena di dalam boxnya ini juga nanti ada, sebelah sana masih ada cukup ruang untuk spasi lagi. Spacer ini fungsinya untuk membuat spasi antara PCB yang ini dengan permukaan di bawahnya, karena ini kan ada bautnya ya tadi. Di sini kan nanti ada baut dan mur yang dipasang di dalam box di sana. Karena itu pasti perlu spasi supaya kit ini tidak menempel ke baut yang ini tadi. Kalau sampai nempel mungkin nanti bisa konslet di bagian bawahnya sini ya. Karena itu harus dipasang spacer. Saya gunakan spacer dengan ukuran panjang 2,5 cm,
akan dipasang di beberapa titik, 1 2 3 spacer per sisi, jadi totalnya ada 6. Ini sudah cukup kuat karena spacernya ini dari kuningan. Oke, lubang-lubang untuk spacer sudah dibuat di sini. Kita pasangkan spacernya. Oke, spacernya ini sudah dipasang dan sudah cukup kuat. Karena di sini masih punya 4, jadi nanti saya akan beli lagi 2 tambahannya di sini. Kita coba dulu untuk pasangkan dengan driver EGS-nya. Ini jadi seperti ini ya. Nanti murnya baru dipasang di bagian atas. Kira-kira seperti ini untuk pemasangannya. Jadi masih ada space sekitar 2 cm untuk mainboard dengan plat panelnya. Ini supaya aman, jadi di bagian bawah juga bisa kena hembusan kipas, dan boardnya ini bisa didinginkan saat bekerja pada arus yang tinggi atau pada daya yang tinggi. Di bagian trafo toroidal ini sebenarnya sudah ada penopang dari bahan hard glue seperti lem besi gitu sih ini. Jadi untuk landasan trafo dengan plat sudah ada spacernya sekitar 2-3 mili, itu kelihatan ya. Jadi sudah sangat aman untuk kinerja trafo ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan membuat lubang di bagian belakang box panel ini supaya bisa tembus ke sini. Jadi nanti baut ini akan dipasang dari bagian belakang tembus sampai ke depan, dan kemudian untuk memasangkan trafo toroidnya ini sehingga trafonya bisa kuat tertahan di bagian dalam box. Untuk tampak depannya seperti ini. Jadi trafo toroid ini nanti akan dipasangkan langsung di bagian baut yang ini. Sekarang saya akan membuat lubang untuk ventilasi udara. Jadi akan dipasang kipas di bagian sini, kemudian di bagian situ, sehingga ini harus saya ukur dulu, kemudian dibuatkan lubang. Kemudian saya pasangkan grill kipasnya juga nanti untuk di bagian depan untuk melindungi kipas. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Lubangnya sudah selesai saya buatkan di sini. 2 untuk input, dan sebelah sini ada 2 untuk output fan. Yang plat untuk bagian dalam sudah saya tambahkan multiplex ini yang tebal supaya bisa mencengkram kuat untuk menahan ini trafonya. Kipas untuk input, kipas untuk output. Oke, kemudian kipasnya baru aja datang. Ini baru saya buka. Kipasnya ini berukuran 12x12
inputnya 12 volt 0,9 ampere. Kalau nggak salah ini yang jenisnya ball bearing, jadi lebih awet dan putarannya lebih halus. Kipasnya cukup kencang. Saya tes lagi untuk unit lainnya. Kipas semua aman, jadi nanti dipasang di bagian dalam, kira-kira di sini nih. Nanti masangnya di sini. Saya buatkan lubang-lubang dulu, baru nanti dibaut. Oke, kipasnya sudah saya pasang barusan di sini. Jadi di kit EGS 002 sebenarnya sudah ada termostatnya. Nah, termostatnya itu ada di bagian sini. Jadi untuk deteksi suhu dari badan-badan MOSFET yang ada di sini. Ketika suhunya mulai meningkat, maka kipas-kipas ini baru akan berfungsi. Artinya memang ini sudah disetting sedemikian rupa supaya efisien dalam menyalakan dan mematikan kipas-kipas pendingin. Jadi ini udah selesai semua. Satu kipas ini belum saya pasang, nanti menyusul. Sekarang saya akan pasangkan kitnya, kemudian trafonya, dan nanti baru dirangkai untuk kabel-kabelnya. Oke teman-teman, ini boxnya yang hampir jadi, dan di bagian bawah ini saya pasangkan beberapa alat-alat pengaman serta ada time delay relay untuk mendelay output yang akan menuju ke beban. Jadi di sini ada dua metering energi yang saya pasang. Yang pertama adalah PZTM 015 untuk mengukur input energi dari baterai menuju ke inverter. Dan di sini akan ada PZTM 022 untuk mengukur energi dari inverter ke output. Jadi untuk ke beban itu nanti berapa kWh, untuk inputnya berapa kWh, kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini saya lanjutkan dulu untuk pemasangan kabel-kabel di bagian alat-alat metering energi dan lain-lain. Oke, untuk beberapa kabel-kabel sudah selesai diinstalasi. Untuk selanjutnya saya akan instalasikan untuk shunt resistor. Ini pasangannya PZTM 015. Jadi untuk metering energi input yang masuk ke dalam inverter ini. Jadi dipasang di dalam kabel ductnya ini supaya terlindungi dan bisa kelihatan rapi nantinya. Oke, saya harus masang juga kabel untuk menuju ke bagian inverternya, untuk kabel plus dan kabel minus. Nanti dari sini, dari bawah, yang plus ke sini, kemudian yang minus lewat sini menuju ke bagian inverter. Kabel inputnya akan saya gunakan yang ukuran 35 mm square sehingga lebih tepat untuk penggunaan hingga di 100 ampere arus yang masuk ke dalam inverter ini. Untuk kabel yang ke arah SCC saya gunakan ukuran 35 mm. Nah, ini kabelnya teman-teman. Jadi saya gunakan kabel NYAF dengan ukuran 35 mm square. Untuk kabel lugsnya atau kaki kabelnya saya gunakan ini kabel klemnya yang ukuran 35 mm. Jadi ini bahannya tembaga, tebalnya sekitar 2,5 mm. Jadi ini cukup kuat untuk
menghantarkan arus. Ini hasil pemasangannya seperti ini. Kemudian saya krim dulu di sininya. Saya gunakan hidrolik crimping untuk proses pengepresan skun kabel supaya lebih sempurna hasilnya. Saya ganti dulu matanya, crimping dashnya dengan yang 35 mili. Untuk hasilnya seperti ini kira-kira. Jadi cukup lumayan kuat karena sudah menggunakan hidrolik crimping. Dan saya pasangkan heatshrink atau isolasi bakar untuk proteksi kabel ini yang terbuka sampai di bagian sini. Ini hasilnya seperti ini. Sudah lumayan rapi dan terproteksi dengan adanya heatshrink yang ini. Sekarang saya lanjutkan dulu untuk kabel yang warna merah. Selanjutnya saya akan pasangkan kabel-kabel yang tadi sudah dipersiapkan di kit inverter ini. Saya akan persiapkan dahulu konektor yang di sini. Jadi untuk koneksi yang baik sebenarnya di tiap konektor itu harus diamplas atau dihaluskan supaya permukaannya tidak bergelombang. Jadi antara spun kabel dengan konektor atau terminal di kit inverter ini bisa menempel sempurna permukaan antara skunnya sehingga bisa mengalirkan arus dengan sempurna dan maksimal. Kalau tidak rata maka bisa menyebabkan gangguan dalam penyaluran arus karena arus yang dibutuhkan oleh kit inverter ini cukup tinggi. Jadi konektor-konektor itu harus sempurna terpasang serta menempel dengan baik. Jadi akan saya amplas dulu untuk konektor-konektor kecil yang ini supaya bisa menempel dan memberikan hantaran arus yang baik. Saya gunakan amplas yang ukuran 400 supaya hasilnya halus. Hasilnya seperti ini, jadi sudah cukup mengkilat dan bersih dari kotoran-kotoran. Kemudian akan saya bersihkan lagi dengan tisu. Oke, sudah cukup bersih. Sekarang saya pasangkan kabel-kabelnya. Untuk kabel logsnya atau kaki kabel juga sudah saya bersihkan dan diamplas. Kira-kira seperti ini hasilnya. Sudah mengkilat, bersih, dan kemudian saya pasangkan di konektornya. Saya akan tambahkan ring untuk memperkuat kuncian dari skrup ini. Sekarang saya akan memasang kabel gland, jadi supaya kabel-kabel yang keluar dari box ini tidak luka atau lecet. Jadi dipasangkan sebuah kabel gland seperti ini contohnya. Yang ini dari plastik, jadi kabel-kabel itu tidak bisa luka oleh pinggiran-pinggiran boxnya ini. Ini saya ada 2 pasang ya. Oke, untuk kabel glandnya sudah dipasang semua. Di sini saya rasa cukup satu aja karena jalur output ini dipakai hanya untuk kabel ukuran kira-kira 4 mili sampai 6 mili satu ininya, satu polnya itu. Jadi di sini nanti keluar 2 untuk jalur AC. Sedangkan yang kabel 35 mili saya sendirikan di bagian sini dan sini plus minusnya. Dan nanti ada beberapa kabel-kabel mungkin untuk sensor timer. Dari box ini keluar 2 kabel dari sini, output 220 volt AC menuju ke bagian kabel gland yang ini.
yang kecil. Oke teman-teman, jadi ini boxnya sudah selesai dirangkai. Beberapa fitur metering energi ada di sini. PZTM 015 untuk jalur input, dan ini PZTM 022 untuk outputnya. Kemudian ini untuk switch tombol on off. Kemudian ini untuk lampu error, dan ini untuk normal mode. Di dalamnya masih seperti ini, jadi beberapa kabel masih belum saya rapikan. Kemudian satu kipas belum dipasang karena kemarin masih dalam perjalanan. Mungkin nanti kalau udah datang langsung saya pasang dan kemudian diinstal ke alat-alat yang ada di sini. Untuk fitur-fitur proteksi hanya ada MCB, ini masih menggunakan yang 25 ampere. Kemudian ada Omron, ini untuk tim delay relay serta kontaktor, ini untuk jalur terakhir. Jadi fungsinya hanya untuk menjeda supaya inverter saat aktif tidak langsung disalurkan energinya ke jalur beban untuk memproteksi inverter dari kerusakan. Kemudian di sini ada adaptor, ini untuk manual setting speed untuk kipas. Jadi ada kipas yang ini satu, dan di sebelah sini nanti yang rencananya akan saya pasang lagi satu, itu untuk yang jalur low speed. Jadi kalau inverter ini diaktifkan maka kipasnya akan berputar namun dengan RPM yang rendah. Sedangkan yang dua ini, satu dan dua yang sebelah sana, itu menggunakan termostatnya bawaan dari inverter ini. Jadi saat MOSFET dan heatsink ini suhunya meningkat, baru yang high speed ini aktif. Jadi sistemnya supaya lebih efisien, jadi tidak empat-empatnya kipas ini menyala. Namun untuk menjaga suhu di dalam box panel ini, jadi ada yang low speed dan high speed. Kemudian untuk pilot lamp yang warna merah, ini digunakan untuk indikator error ketika peralatan-peralatan ini mengalami kerusakan. Misalkan MCB-nya ngetrip, maka yang nyala ini adalah lampu yang merah, pilot lamp yang merah ini. Jadi yang hijau ini off dan yang merah nyala. Itu ketika salah satu bagian di sini di proteksi ini ada yang rusak, atau misalkan ada konslet dan mengakibatkan MCB-nya ngetrip. Misalkan seperti ini. Ini kondisi on semua, kemudian salah satu mati, maka pilot lamp yang merah itu akan nyala. Untuk metering energi yang ini untuk jalur AC, kemudian ini untuk DC. Yang AC ini jalurnya setelah inverter memang benar-benar normal. Setelah normal baru nanti nyala, dan ini ada current transformernya untuk sensor arus di sebelah sini. Kemudian untuk baterai ini low voltage disconnect tetap berfungsi untuk menjaga voltase dan kedalaman pengurasan atau persentase DOD-nya. Jadi di setting nanti sekitar nilai 45 volt akan cut off atau otomatis mati inverternya. Kemudian rilisnya nanti di 48. Video kali ini cukup sekian. Jadi hanya proses pemindahan beberapa alat-alat termasuk inverter dan tambahannya proteksi-proteksi untuk inverter jenis low frekuensi. Oke, kira-kira untuk video kali ini cukup sekian. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan saya rapikan beberapa kabel-kabelnya ini biar lebih rapi, dan sekaligus mengetes inverter ini. Jadi karena baterainya belum ada, jadi harus nunggu baterai dulu, atau nanti pakai aki dulu nggak masalah. Untuk tes menjalankan beban-beban hingga di 5000 watt. Oke, cukup sekian, ditunggu part berikutnya. Rencana akan saya install di rak seperti server gitu ya, rak kabinet, jadi lebih mudah dan rapi lagi untuk penyusunan di kabinetnya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.